Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia buka suara terkait seruan normalisasi Indonesia dengan Israel usai gaduh penolakan partisipasi timnas Israel di Piala Dunia U20 tahun 2023. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel perlu jalan dan proses yang panjang. Indonesia selama ini tidak memiliki hubungan dengan negara Zionis itu karena solidaritas terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka. Faizasyah mengatakan perlu banyak hal yang dicermati untuk sampai pada tahap Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ia kemudian menggarisbawahi pendudukan Israel di Palestina yang hingga kini masih berlangsung menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia. Wacana normalisasi Indonesia dengan Israel kembali muncul setelah riuh penolakan sejumlah pihak terhadap partisipasi timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar di Indonesia tahun ini. Akibat polemik tersebut, FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sehingga ajang bergengsi itu batal digelar di Indonesia. Sejumlah pihak menolak partisipasi mereka karena alasan penjajahan Israel di Palestina. FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menemui Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kendati demikian, FIFA tidak mengungkapkan secara jelas alasannya mencabut Indonesia. FIFA hanya menyebut situasi terkini di tanah air dalam pengumuman pembatalannya. Oleh karena itu, sejumlah pihak menilai langkah normalisasi hubungan Indonesia-Israel perlu dilakukan. Terkait hal itu, Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Shun, menyatakan bahwa kepesertaan masing-masing negara yang ikut serta dalam event tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah suka atau tidak suka. Zuhair mengatakan, setiap federasi sepak bola di dunia memiliki ketentuannya masing-masing pada kompetisi yang digelarnya. Sementara itu, kedatangan timnas Israel ke Indonesia merupakan bagian dari kompetisi yang sudah berjalan dengan berbagai aturan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Piala Dunia FIFA U20 yang akan digelar di dalam negeri, Zuhair mengetahui Indonesia telah mengikuti aturan yang berlaku sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia ini. Artinya Palestina mengerti bahwa Indonesia hanya memfasilitasi event tersebut. Sebelum FIFA membatalkan status tuan rumah U20 Indonesia, mantan Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala, sempat mengatakan ajang olahraga ini justru bisa menjadi momen bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam memperjuangkan Palestina. Menurutnya melalui Piala Dunia U20, Indonesia bisa mulai mendekati Israel. Karena untuk bisa menjadi mediator, Indonesia perlu memiliki hubungan baik kepada dua belah pihak yang terlibat konflik. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, juga menyatakan Indonesia perlu membuka hubungan dengan Israel jika benar-benar ingin membantu Palestina. Sagi Karni lalu menyebut negara mayoritas Muslim yang membuka hubungan dengan Israel, tetapi tidak mengabaikan Palestina, seperti negara Uni Emirat Arab, memiliki hubungan diplomatik penuh dengan Israel, tetapi di waktu yang sama mereka membantu Palestina, mereka memberi bantuan keuangan, pelatihan, serta yang lainnya. Sejumlah pengamat menilai, Indonesia bisa saja membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan catatan negara itu bersedia menghentikan pendudukan dan mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Syaroni Rofli mengatakan, pada dasarnya jika ingin mendamaikan dua negara yang berkonflik, memang perlu mediator untuk menjembatani guna mencari solusi. Sementara itu, salah satu kriteria penting menjadi mediator adalah memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam hal ini adalah Israel dan Palestina. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patijalal, juga mendukung pernyataan Yusuf Kala. Ia berpandangan bahwa menjalin hubungan dengan Israel bisa lebih nyata membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad lamanya. Menurut Dino, hal percuma yang dilakukan Indonesia jika hanya berkoar-koar mendukung Palestina tanpa menjalin dialog dengan Israel dan mendambakan perdamaian kedua negara, karena hanya berkoar-koar di media sosial tidak akan didengar oleh negara Israel.